Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di siang kali ini ya, ini ada kendaraan Vario. Dia tuh masalahnya motor mati total ya. Dikontak tidak mau, di engkol kontak on pun ya, kontak on di engkol tuh dia juga tidak mau ya, tidak mau hidup atau tidak mau nyala sama sekali. Nah, terus langkah yang utama itu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengatasinya ya. Yang utama kita buka box akinya dulu guys. Nah, di sini inti pokok poinnya ya. Ketika terjadi masalah pada kendaraan Anda, ketika dikontak on, dia itu tidak mau nyala sama sekali, ya kan? Diengkol pun juga tidak mau hidup. Nah, langkah yang utama itu memang harus melakukan pengecekan pada box aki di sini ya. Itu langkah yang utama dulu. Sebelum untuk melakukan pengecekan, kita coba nyalakan. Ini dia tidak nyalanya sama sekali ya. Kita kontak on kan ya, ini sudah on. Starter tidak mau, apalagi diengkol ya. Dia itu juga tidak mau nyala sama sekali. Terus langkah yang utama bagaimana ya, kita kembali ke poin utama yang tadi untuk melakukan pengecekan. Kita melakukan pengecekan pada baterainya dahulu. Ini diusahakan punya tester ya atau multi ya. Oke, kita melakukan pengecekannya. Ini pada angka masih normal guys, di angka 12,6 ya. Oke, kalau tidak ada multimeter atau multitester ini bisa menggunakan dengan lampu tes ya, atau tes lem ini. Oke, hubungkan salah satu kabel di antara dua kabel ini ke main baterai sama ke plus. Kita tancapkan Oke, kalau nyala seperti ini ya bisa dipastikan bahwa aki itu normal ya, tapi kurang akurat ya guys. Kalau untuk mengetahui seperti itu, kalau pakai tes lem itu kurang akurat, karena apa, di bawah batas standar voltase aki itu masih bisa nyala ya, meskipun ngedrop tuh dia masih nyala. Maka untuk memastikan bahwa voltase aki pada voltase yang normal 12,4 minimal ya, itu memang harus menggunakan tester seperti itu ya. Terus langkah selanjutnya bagaimana ya kan, kita tetap hubungkan, kita pengetesnya pakai tes lem saja. Kita mengetes pada sekring-sekring yang ada di sini. Nah, ini sekring yang apa ya, yang selalu standby ada arus listriknya guys. Walaupun kontak mati, dia pasti ada arus listriknya ya. Putus ya guys. Sebelum jauh untuk mengetes atau apa ya, mengetahui ada listrikannya, kita coba teliti dahulu bahwa sekring ini tidak ada permasalahan atau terjadi suatu putus ya. Kita tinggal lepas saja guys. Wah, tripodnya ngejak ribut ini, bentar ya. Nah, kita tinggal tarik ke atas saja ya. Saya cek sekring saja, dia itu putus atau enggak ya. Untuk sekring yang ke-25 itu untuk main ya, itu masih normal, tidak putus. Backwise untuk ini masih bagus juga. Oke, ini masih bagus, masih bagus juga, bagus.
Ini untuk memastikan saja ya bahwa sekring tidak terjadi masalah atau putus. Nah, kita pastikan saja ya bahwa di sekring atau di sekring yang sini bagian kiri dia itu pasti ada listriknya ya guys, atau arus listrik yang standby. Nah, di sini posisinya ya. Dia ini pasti ada kelistrikannya guys. Ini ada semua, oke. Kalau yang sini pasti tidak ada, ya kan? Karena ini dia tuh bergerak karena adanya arus listrik masuk terus menyambung untuk mengaktifkan pada relay sini ya, relay kaki 4 atau relay utama sini. Baru dia menyambungkan atau mengalirkan arus ke sekring yang posisi di kanan sini. Oke, kita coba pasang kembali lagi sekringnya. Oke, dilanjut ya. Ini setelah sekring terpasang semua ya kan, dia tuh urutannya kenapa kunci kotak kok langsung tidak bisa seperti itu ya, karena seharusnya tuh kunci kotak arus listriknya tuh memang standby, tapi ada di jalur kabel satu saja ya, itu kabel merah strip putih. Nah, seperti ini kita lepas. Oke, di jalur kabel merah strip putih ini dia itu harusnya ada arus listrik yang standby. Oke, jalur merah strip putih. Kenapa? Kalau tidak ada arus listrik standby berarti ada titik permasalahan pada arus atau kabel di ECM seperti ini. Karena langkah urutannya di sini ada sekring ya kan, dan di sini ada kabel yang standby, dan sebelum masuk ke kabel kontak dia masuknya ke ECU dahulu atau ECM ya. Dan kabel yang pertama ini warnanya merah leres. Bentar, tak carikan dahulu. Nah, di sini merah leres coklat ya, kelihatan enggak ya? Oke, dia tuh merah leres coklat, dia masuknya ke ECU atau ECM sini. Nah, kita coba lepas dahulu ya, kita melakukan pengecekannya seperti ini. Kita pakai tes lem saja. Oke, oh ini masih nyala ya, nyala dia. Ini nyala ya, walaupun kontak off dia menyala karena dia memang diharuskan untuk standby listrik. Oke, nah di sini arus yang masuk itu pada ECM yang masuknya ke jalur kontak itu kabel merah selaras coklat atau inputnya di sini ya. Terus dia itu diolah pada ECM atau ECU dan terus mengeluarkan pada kabel merah laras putih atau outputnya ya. Outputnya itu merah laras putih di sini guys. Ini ada ya, merah laras putih, dan masuknya di kabel kontak sini. Oke, kita coba pakai tes lem saja. Ini ada arus listriknya enggak? Kalau ada berarti permasalahannya ada di jalur kontak ya kan. Ini agak susah tripodnya guys, bentar ya, agak goyang-goyang ini. Oke, kita pakai tes lem, kita coba tes ya. Kabel merah laras putih posisinya ada di baris ketiga dari kiri ya, 1 2 3. Di sini nyala guys, berarti di sini kan tidak ada permasalahan di antara masuknya input ke ECU atau ECM dan outputnya keluar ke kunci kontak ya kan.
atau arus yang keluar langsung menuju ke kunci kontak, itu ada arusnya, ya kan. Dan pastinya memang di sini tidak ada arus semua, ya kan, karena apa, yang standby itu hanya jalur satu saja itu. Di sini ada kabel hitam laras putih, ya kan, terus kabel hitam polos sama kabel hitam laras merah. Untuk cara kerjanya atau sistem urutannya, ketika kontak on, ya kan, ketika kontak on seperti ini, arus listrik yang ada pada kabel merah laras putih dia menyambungkan ke arus di kabel merah, di kabel hitam laras putih. Dan di kabel hitam laras putih ini masuknya ke relay sini ya, ke relay utama sama relay starter. Ini di sini relay utama, di sini relay starter sama relay pengisiannya untuk vario 125 LED itu menjadi satu ya. Dia menjadi satu. Ini relay kaki 5, terkenalnya relay kaki 5. Dan di sini relay kaki 5 itu berfungsi sebagai relay starter atau relay pendek sekalian relay pengisian. Dan setelah diolah pada relay ini, dan dia menyambungkan arus ke sekring yang bagian kanan. Adapun sekring itu meliputi stop horn ya, stop horn atau klakson ya, terus head tail meter winker, berarti kan lampu utama, sama speedometer, terus sama injeksi pompa ya, pompa injeksinya. Berarti satu ini, 2, 3. Dia dapat aliran listrik karena adanya arus listrik yang ada di relay. Fungsi relay sendiri kan untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, ya kan, itu dia mengalihkan arus listrik ke sekring sini dan masuknya pada kabel hitam laras merah ya, kabel hitam laras merah, kabel hitam laras merah. Selanjutnya dia baru masuknya, ya kan, kabel hitam laras merah ini, ya kan, kabel hitam laras merah ini tuh ada di sekring 10 yang bagian tengah sini. Dia itu berfungsi sebagai untuk mengalihkan arus listrik ke head tail meter winker, berarti lampu utama ya, atau lampu depan sama lampu speedometer, ya kan. Dan dia masuk ke kabel, dan sehingga ketika kontak on dia masuknya ke kabel hitam ya, dia menyambungkan ke kabel hitam. Selanjutnya kabel hitam itu masuknya ke sini, memang lampu head ya kan, lampu depan ini kabel hitam, terus masuknya ke speedometer juga sini, ya kan. Kita coba melakukan pengecekannya saja guys, bagaimana urutannya ya. Kita pakai jumper saja. Oke, kita coba melakukan penjamperan ya, ini tanpa menggunakan kontak, karena ini apa, kabel merah laras putih dia tuh sudah mengalirkan arus listrik ya. Nah, cara kerjanya memang seperti itu. Kita coba nyalakan, nyambungkan ya. Dengarkan ya, ada suara apa, bunyi cetek ya, seperti itu, karena dia itu memang benar ya. Secara urutannya kabel merah ini laras putih, ketika terdapati arus listrik, ketika kunci kontak on, dia mengaruskan arus listrik ke kabel hitam laras putih, dan dia menyambungkan ke pada relay ya. Coba kita dengar sebentar sambil saya hubungkan ini jumperannya ya. Posisikan nih seperti ini ya. Dia terdengar kan ya, terdengar ada apa, reaksi pada relay karena adanya listrik ya, akan masuk ke relay starter ataupun ke relay kaki 4. Nah, kita jumpernya seperti ini saja ya, kita jumper
Kalau seperti ini nyala ya kan, di starter pun juga mau. Nah, dan itu salah satu contoh bagaimana caranya untuk ya ketika kunci kontak hilang, untuk sebagai emergensinya seperti ini ya. Ya kan, kalau seperti ini kan udah nyala ya. Cuman di lampu speedometer sama lampu depan sama lampu belakang dia tidak akan nyala guys. Karena apa? Dia akan nyala ketika terdapati arus listrik ya di sini. Ini kan inputnya, outputnya ya. Outputnya di kabel hitam polos. Untuk inputnya di kabel hitam laras merah. Ya kan? Kita coba saja. Kita pakai tas lem. Untuk di kabel hitam polos dia tidak akan ada arus listrik ya, tidak akan ada arus listrik. Coba kita ke kabel hitam laras merah, dia akan ada arus listrik ya kan. Ini karena apa? Karena di sekring, jalur sekring yang di bawah sini, karena dia sudah terdapati arus listrik dari relay, dari relay sini ya. Dan relay dan di sekring dari relay untuk mengalirkan arus listrik masuknya ke sekring sini, dan kabel hitam laras merah itu masuknya di sekring 10 posisi tengah ini ya kan. Dia baru masuknya ke kabel kontak. Kabel kontak itu baru masuk atau menyambungkan ke kabel hitam laras, maaf, kabel hitam polos ya. Nah seperti itu. Nah berarti kan kita tidak ada permasalahan pada jalur-jalur kabel ataupun jalur sekring ya kan. Berarti bisa saja permasalahannya hanya ada di kabel kontak. Bisa saja untuk diamati dari dalamannya sini ya. Dari dalamannya sini dia terjadi pengkapuran atau tidak, atau nayang ya. Biasanya seperti itu, atau memang sekedar kendor, itu juga bisa ya. Kita coba tancapkan saja guys. Ya, kita coba tancapkan, dia nyala enggak? Oh ini kok mau nyala ya? Ya kan? Oke, kita starter saja. Tapi kenapa tadi kok enggak nyala? Ah, kita tarik-tarik soketnya sini, mati hidup guys, ya kan? Kita starter lagi. Nah, ya kan dia hidup. Berarti apa? Permasalahannya hanya di soket kunci kontak yang kendor. Kita tarik saja. Nah, dia mati. Seperti itu. Berarti permasalahannya hanya ada di sini ya. Ya mungkin saya rasa hanya di kabel inputnya, kabel merah laras putih ini yang kendor, dan sehingga arus listrik itu tidak bisa connect ke kabel atau arus yang selanjutnya, seperti kabel hitam laras putih seperti ini ya. Kita coba ganjel pakai kabel saja ya guys. Oke, kita melakukan pengganjalan seperti ini ya. Ini pakai dalaman kabel yang serabut. Oke, seperti ini saja. Seharusnya ini masih bisa ya, tanpa diganjel itu bisa. Tinggal menekuk apa dalamannya sini, dalaman soket ya, kita tekuk saja itu bisa, dan sehingga bisa merapatkan sambungan kunci kontak ya. Oke, kita coba tancapkan saja, nanti kita coba nyalakan, masih benar ya. Oke, kita tarik saja. Nah ini mas, ini alhamdulillah aman guys, ya kan. Oke, ini
sudah saya tarik aman ya, mesin masih nyala. Berarti titik permasalahannya tadi hanya di soket kontak yang kendor ya. Wah, sampai bongkar-bongkar semua ini ya kan, tapi memang harus dibongkar sih. Kalau tidak dibongkar ya hasilnya bisa ya lewat depan ini bisa kayak ini, cuman agak ribet. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ya, atau tutur bahasa setelah penjelasan yang sulit atau susah dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.